Halo teman-teman, saya Yustinus Calvin. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengunjungi website Aminef. Dan nanti kita akan melihat bersama-sama beberapa persyaratan yang harus teman-teman persiapkan, khususnya untuk mendaftar beasiswa Fulbright Dikti untuk jenjang doktoral atau jenjang S3 ke Amerika Serikat. Jadi cara yang pertama adalah teman-teman nanti bisa kunjungi websitenya Aminef yang ada di aminef.org.id. Setelah teman-teman masuk ke dalam websitenya, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Dan di sini ada beberapa pilihan atau beberapa options yang nanti silahkan teman-teman bisa explore sendiri. Namun untuk kesempatan ini atau di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat Grants for Indonesians yang ada di sini teman-teman. Lalu kita pilih programs yang ada di sini, kita pilih yang paling bawah, Dikti Funded Fulbright Grants for Indonesian Lecturers, lalu kita pilih yang di sebelah kanan ini teman-teman. Oke, lalu kita klik saja di sini. Di halaman ini nanti teman-teman silahkan melihat dan bisa mempelajari secara lebih detail persyaratan yang diminta oleh Aminef. Namun ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi ya teman-teman ya. Agar terlihat lebih jelas saya akan memperbesar tulisannya seperti ini. Oke. Yang pertama adalah teman-teman untuk dapat mendaftar beasiswa Fulbright Dikti ini, teman-teman harus menjadi atau saat ini bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Dan teman-teman juga harus mempunyai nomor induk dosen nasional atau NIDN. Lalu persyaratan yang selanjutnya teman-teman yang ingin saya garis bawahi dalam atau saat teman-teman melamar beasiswa ini, pastikan teman-teman berusia di bawah 47 tahun. Lalu nanti teman-teman juga diminta untuk menyertakan sertifikat hasil tes TOEFL ITP dengan skor minimal ya teman-teman ya, 575. Sebagai informasi saja, jadi untuk proses pendaftaran awal, sekali lagi teman-teman boleh menggunakan tes TOEFL ITP atau paper based test ya teman-teman ya, yang biasanya diselenggarakan di lembaga bahasa suatu universitas. Ini hanya sebagai informasi saja, jadi pada waktu itu kurang lebih tahun 2017 kalau tidak salah, saya mengambil tes TOEFL ITP dengan biaya kurang lebih 500.000 ya teman-teman pada waktu itu. Dan nanti silakan teman-teman jika mengetahui harga tes TOEFL ITP untuk tahun ini silakan tulis di kolom komentar untuk membantu menambah informasi dari apa yang saya sampaikan di video kali ini. Tetapi misalnya teman-teman sudah mempunyai misalnya sertifikat tes TOEFL IBT atau Internet Based Test dengan skor minimal 90 atau 91, teman-teman juga boleh menggunakan tes IBT atau IELTS seperti itu. Tetapi informasi saja, saat proses pendaftaran waktu itu saya menggunakan tes TOEFL ITP saya teman-teman. Jadi selain melengkapi persyaratan ini ya teman-teman ya, memenuhi persyaratan ini, teman-teman nanti juga diminta untuk mengisi formulir pendaftaran yang ada di sini teman-teman. Silakan nanti teman-teman bisa download. Posisinya ada di
paling bawah halaman ini ya teman-teman ya. Jadi nanti selanjutnya saya akan, atau mari kita review sama-sama teman-teman, setiap bagian dari formulir aplikasi ini, agar nanti harapannya saya bisa sedikit membantu teman-teman saat proses pengisian formulir aplikasi ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah formulir aplikasinya yang tadi sudah saya download. Ada 24 halaman ya teman-teman yang harus kita isi. Oleh karenanya di video sebelumnya saya meminta teman-teman untuk mempersiapkan jauh-jauh hari agar dalam proses aplikasi seperti itu teman-teman bisa lebih maksimal, tidak terburu-buru. Oke, kita akan melihat sama-sama ya teman-teman ya. Saya akan coba bantu teman-teman untuk membahas setiap bagian yang ada di formulir aplikasi ini agar harapannya sekali lagi teman-teman bisa sedikit terbantu saat proses pengisian aplikasi. Oke. Ini adalah cover depannya teman-teman tahun 2020 ya. Tampilannya sedikit berbeda saat saya mengisi aplikasinya tahun 2017, tapi isinya kurang lebih hampir sama teman-teman. Oke, kita lihat di bagian pertama. Di sini teman-teman diminta untuk menempel foto di sini. Lalu diminta untuk mengisi personal information. Jadi isi saja teman-teman namanya sesuai dengan KTP ya teman-teman ya. Waktu itu saya mengisi sesuai dengan nama KTP. Jangan salah teman-teman mengisinya. Jangan terburu-buru. Lalu ini adalah ya tanggal lahir, tempat lahir seperti itu teman-teman. Silahkan nanti bisa diisi. Oke, lalu ini ada contact information, lebih ke alamat teman-teman, tinggal di mana seperti itu. Lalu kita diminta untuk mengisi nomor telepon pribadi, nomor telepon rumah maupun kantor seperti itu. Dan di sini teman-teman diminta untuk mengisi email ya. Lalu di sini ada emergency contact information. Waktu itu saya lampirkan nama orang tua saya teman-teman, dan untuk kontak keduanya saya lampirkan nama kakak saya waktu itu. Oke, lalu untuk halaman keempat ini adalah posisi teman-teman saat ini. Misalnya dosen tetap seperti itu, lalu diminta melingkari NIDN, teman-teman tadi diminta untuk memang harus diminta untuk mempunyai NIDN ya teman-teman ya. Lalu di sini teman-teman juga nanti diminta untuk melampirkan CV. Ini ada tulisannya teman-teman ya, jangan lebih dari 4 halaman seperti itu. Lalu isi CV-nya sudah ditentukan seperti ini teman-teman. Silakan nanti bisa dicermati lagi. Lalu di sini adalah kita diminta untuk mengisi akademik background kita ya teman-teman ya. Seperti itu. S1 dan S2-nya di mana seperti itu teman-teman. Nanti silahkan bisa diisi. Lalu professional experiences adalah pengalaman kerja sebelumnya teman-teman ya. Misalnya teman-teman sebelum menjadi dosen pernah bekerja di suatu perusahaan atau pernah menjadi, misalnya waktu itu saya mengisi teaching assistant sih teman-teman di salah satu universitas swasta. Lalu saya isi di sini teman-teman. Silakan bebas saja teman-teman sesuai dengan pengalaman kerja masing-masing.
Lalu di sini teman-teman juga diminta untuk uh, mengisi, misalnya teman-teman pernah mendapatkan beasiswa beasiswa selain Fulbright seperti itu, silakan teman-teman isi di sini. Waktu itu saya kosongin teman-teman karena sebelumnya saya belum pernah mendapatkan semacam beasiswa seperti itu untuk studi lanjut, jadi saya bisa waktu itu saya kosongin saja teman-teman. Dan di sini nanti silahkan teman-teman ya isi saja teman-teman, have you previously been awarded a Fulbright grant? Kalau pernah ya yes saja di sini, kalau belum pernah no saja ya teman-teman. Oke. Okay. Lalu di sini adalah penghargaan akademik seperti itu yang teman-teman pernah uh, dapatkan, misalnya bisa diisi di sebelah sini. Seperti itu. Bagian selanjutnya adalah bagian published books, articles, and or thesis. Di sini teman-teman diminta untuk menuliskan publikasi ilmiah yang pernah diterbitkan, misalnya di dalam bentuk buku maupun di jurnal artikel. Teman-teman juga bisa mengisi atau menuliskan skripsi S1 maupun tesis S2 teman-teman dengan menggunakan format full bibliographic citation. Saran saja teman-teman, pengalaman saya waktu itu adalah saya mengisinya menggunakan format APA atau format American Psychological Association yang terbaru seperti itu. Dan di sini if the title is Indonesian, jadi nanti misalnya teman-teman punya publikasi, jadi judulnya dalam bahasa Indonesia, teman-teman silahkan menuliskan juga terjemahannya dalam bahasa Inggris. Sedikit membagikan pengalaman mengenai publikasi ini ya teman-teman ya, bagian publikasi ini. Jadi pada waktu itu saat proses wawancara, ada salah satu pewawancara, beliau adalah seorang profesor dari universitas yang ada di Amerika teman-teman. Waktu itu beliau istilahnya memuji jumlah kuantitas publikasi yang saya lampirkan pada waktu itu. Jadi tentunya kuantitas tidak menyampingkan kualitas ya teman-teman ya. Jadi pada waktu itu intinya saya mendapatkan ya poin plus karena adanya informasi publikasi yang cukup banyak pada waktu itu yang saya lampirkan dalam proses atau dalam formulir aplikasi ini seperti itu. Jadi intinya jika teman-teman mempunyai pengalaman publikasi yang cukup seperti itu, akan bisa menunjukkan kesiapan teman-teman ya untuk melanjutkan proses ke jenjang doktoral, di mana nanti teman-teman sebagian besar tugasnya adalah teman-teman diminta untuk menulis begitu paper akademik, meneliti lalu menerbitkan tulisan teman-teman ke jurnal akademik seperti itu atau jurnal ilmiah. Sedikit informasi, sedikit membagikan pengalaman saja ya teman-teman ya. Jadi nanti silahkan teman-teman isi publikasi ilmiah yang pernah diterbitkan. Lalu yang selanjutnya adalah teman-teman juga diminta untuk melampirkan sampel tulisan akademik seperti itu. Dan pengalaman saya pada waktu itu tahun 2017 ya teman-teman, saya mengambil beberapa bagian dari artikel akademik yang sudah terpublikasikan di jurnal ilmiah teman-teman. Lalu saya memberikan semacam footnote bahwa tulisan saya itu adalah bagian dari artikel yang saya sudah publikasikan
di salah satu jurnal. Pada waktu itu jurnal yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa isi di bagian informasi di bagian ini ya teman-teman ya. Lalu di sini ada beberapa informasi juga teaching experience. Silakan teman-teman isi saja pengalaman penelitian seperti itu. Nanti juga teman-teman silakan bisa isi di sini. Lalu pengalaman untuk pengalaman berpergian ke luar negeri ya teman-teman ya. Silakan nanti bisa teman-teman isi di sini. Oke. Lalu ini ada informasi juga apakah teman-teman pernah masuk atau berpergian ke Amerika Serikat dengan menggunakan visa J1 atau J2 seperti itu. Kalau iya silahkan teman-teman pilih, kalau tidak bisa pilih di sini juga teman-teman. Silahkan nanti bisa dilihat. Lalu di sini kemampuan bahasa teman-teman. Silahkan nanti bisa diukur sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lalu additional language skills seperti itu. Bahasa lainnya selain misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang misalnya teman-teman bisa berbahasa Spanyol seperti itu bisa tuliskan saja di sini. Oke, lalu sekali lagi ini teman-teman diminta untuk melampirkan fotokopi ya hasil tes sebelumnya. Dan sekali lagi teman-teman hasil tesnya maksimal tidak lebih dari 2 tahun ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saat ini 2020 silakan misalnya tahun ini tahun 2020 ya teman-teman tes TOEFL-nya maksimal tahun 2018 seperti itu. Jadi sekali lagi tidak boleh lebih dari 2 tahun. Skornya berapa, lalu tanggal tesnya tanggal berapa, lalu lokasinya dari mana seperti itu. Silakan nanti teman-teman bisa isi. Kalau belum pernah tes yang lain teman-teman GRE seperti itu, teman-teman bisa kosongkan saja. Lalu di sini teman-teman ada informasi tentang study plan. Jadi singkatnya dan intinya teman-teman di sini teman-teman mau belajar di bidang apa, lalu teman-teman bisa jelaskan secara singkat, briefly describe proposed field of study seperti itu. To specialize in the United States ya teman-teman ya 150 kata. Jadi dijelaskan secara singkat. Intinya teman-teman sekali lagi mau belajar di bidang apa. Lalu teman-teman juga diminta untuk menjelaskan nanti setelah lulus kuliah dan kembali ke Indonesia nanti teman-teman rencananya seperti apa. Nanti dijabarkan di sini kurang lebih 150 kata. Bukan kurang lebih ya teman-teman ya. Maksimal 150 kata. Jadi jangan melebihi begitu teman-teman. 150 kata. Lalu di sini ada plagiarism agreement. Teman-teman nanti bisa baca di sini ya teman-teman ya. Oke. Jadi intinya di sini teman-teman waktu mengisi aplikasi ya teman-teman isi sendiri begitu berdasarkan pengalaman nyata teman-teman, berdasarkan informasi faktual yang teman-teman punya seperti itu. Teman-teman nanti bisa klik yes saja di sini. Dan di sini juga teman-teman diminta untuk menulis study objectives seperti ini dan personal statement. Jadi intinya teman-teman ada beberapa hal yang teman-teman harus tuliskan di study objective dan juga ada beberapa hal yang teman-teman harus tuliskan
pada personal statement. Seperti itu teman-teman. Nanti di dalam kolom deskripsi video ini teman-teman saya akan lampirkan contoh studi objektif saya dan personal statement agar nanti harapannya teman-teman bisa melihat, sekali lagi hanya sebagai referensi saja ya teman-teman ya, waktu nanti teman-teman menulis studi objektif dan personal statement teman-teman. Seperti itu. Dan kalau boleh saran saja teman-teman, silahkan nanti minta tolong beberapa teman begitu untuk memeriksa, untuk membaca lagi studi objektif dan personal statement teman-teman. Lalu teman-teman bisa meminta feedback dari mereka, apakah ada hal yang kurang jelas seperti itu, atau adakah hal yang ingin atau perlu ditambah di dalam tulisan teman-teman di studi objektif dan personal statement. Dan saran saya waktu itu, saya meminta bantuan seorang native speaker juga teman-teman, sebagai informasi saja, untuk memeriksa begitu tata bahasa Inggris yang saya tuliskan di studi objektif dan personal statement, dan juga untuk memeriksa apakah bahasanya sudah natural seperti itu teman-teman. Dan saya mendapatkan beberapa feedback dari teman native speaker saya pada waktu itu. Mungkin bisa dipikirkan teman-teman, silakan saja. Jadi, tapi saran saya, mintalah bantuan beberapa teman untuk memeriksa study objectives dan personal statement yang teman-teman tuliskan. Lalu di sini ada university preferences. Jadi teman-teman di sini diminta untuk menuliskan universitas tujuan. Semoga teman-teman di sini sudah mempunyai gambaran ya, kira-kira mau belajar di universitas mana seperti itu. Ada 4 pilihan di sini. Menurut pengalaman saya, informasi ini sifatnya tentatif ya teman-teman ya, jadi masih bisa berubah. Jadi jika teman-teman masih ragu, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa isi saja terlebih dahulu. Tetapi sekali lagi, jika teman-teman sudah pasti ingin belajar di universitas yang mana, teman-teman mungkin bisa lebih lebih yakin seperti itu dalam proses pengisiannya. Tapi sekali lagi, menurut pengalaman saya, to the best of my knowledge, informasi ini sifatnya masih tentatif, karena nanti teman-teman saat proses pendaftaran, pihak Aminef akan mereview lagi seperti itu tes TOEFL, skor tes TOEFL dan skor tes GRE teman-teman seperti itu. Untuk tes TOEFL dan GRE nanti kita bahas di kesempatan yang lain ya teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya adalah teman-teman diminta untuk mengisi apakah teman-teman sudah pernah mendaftar begitu ke kampus yang ada di Amerika Serikat. Seperti itu. Waktu itu kalau tidak salah, karena saya belum pernah mendaftar sendiri, jadi saya kosongi saja teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu di sini adalah social and community involvement. Jadi intinya keterlibatan teman-teman di masyarakat. Seperti itu. Lalu surat rekomendasi. Dan di sini teman-teman diminta untuk menyertakan 2 nama pemberi rekomendasi untuk studi lanjut teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan bisa baca seperti ini teman-teman, ada informasi tentang siapa yang harus memberi rekomendasi seperti itu. Jadi teman-teman nanti silahkan bisa pelajari informasinya di sini.
Lalu other scholarships, apakah teman-teman saat ini sedang mendaftar, apakah teman-teman sedang mendaftar beasiswa lain? Kalau belum, saya kira bisa dikosongi saja teman-teman. Oke, lalu ini ada survei dari Aminef. Teman-teman nanti bisa isi saja. Silahkan nanti teman-teman bisa isi ya di sini. Seperti itu. Dan yang di terakhir teman-teman ada halaman declaration seperti ini. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Lalu teman-teman bisa lalu tanda tangan, lalu tuliskan tanggalnya seperti itu. Dan nanti setelah selesai mengisinya, teman-teman nanti akan mengirimkan formulir aplikasi ini ke kantor Aminef yang ada di Jakarta. Selain formulir aplikasi ini, ada juga beberapa persyaratan ya teman-teman ya, yang tadi sudah dituliskan di websitenya Aminef. Seperti itu. Dan di bagian terakhir teman-teman ada halaman checklist. Jadi di sini ada cukup banyak teman-teman persyaratannya. Seperti itu, ada beberapa required items sekali lagi. Seperti itu teman-teman. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman tolong luangkan cukup waktu untuk mengisi formulir pendaftaran ini dan melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh pihak Aminef. Di sini ada tulisannya teman-teman. This form is to be filled out completely and accurately. We regret incomplete applications will not be considered. Jadi pastikan tidak ada yang terlewat seperti itu teman-teman intinya. Agar nanti aplikasi teman-teman bisa diproses oleh pihak Aminef dan semoga teman-teman juga bisa nanti lolos di tahap ini ya teman-teman ya, seleksi berkas, agar nanti teman-teman bisa lanjut ke proses atau tahap seleksi wawancara seperti itu. Jadi intinya teman-teman, sekali lagi saya berpesan agar luangkan cukup waktu, jangan terburu-buru, dan lakukan yang terbaik dari yang teman-teman bisa lakukan dalam proses pengisian formulir ini dan proses persiapan berkas aplikasi untuk mendaftar beasiswa Fulbright Dikti untuk jenjang doktoral. Oke teman-teman, selamat mencoba dan I wish you all the best. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman. Wish you all the best. Saya Justinus Calvin. Thank you.